Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, di sini kami akan memaparkan materi tentang konteks sosial kultural di daerah yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Namun sebelum kita mulai, marilah kita perkenalan terlebih dahulu. Yang pertama yaitu ada Bapak Erwin Junaidi SPD sebagai fasilitator. Kemudian ada Bapak Inengah Rudiana SPD sebagai pengajar praktik. Tak lupa kami perkenalkan juga anggota kelompok kami, yaitu ada Bapak Budi Santosa, kemudian Ibu Felicia Dwi Lestari, kemudian ada Ibu Rasuna Fitrianti, kemudian ada Bapak Tri Pujono, dan juga ada Ibu Ketut Triyogi Kusumawati. Baik, di sini kami akan mempresentasikan tentang konteks sosial kultural yang ada di daerah. Sebagai yang pertama yaitu pengantar, pembentukan karakter siswa dipengaruhi oleh kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam ini terkait dengan kondisi budaya dan lingkungan tempat tumbuhnya. Budaya dan kondisi lingkungan inilah yang disebut dengan sosiokultural. Jadi, kekuatan sosiokultural di sini sangat berpengaruh terhadap pembentukan karakteristik seseorang. Sosiokultural didefinisikan sebagai gagasan, kebiasaan, keterampilan, seni, dan alat yang memberi ciri pada sekelompok orang pada waktu tertentu. Untuk menjadikan siswa siap dalam kehidupan sosial bermasyarakat, maka perlu diterapkan nilai-nilai karakteristik sejak dini. Pendidikan karakter ini dimulai dari penanaman di keluarga dan tidak kalah pentingnya dari pendidikan di sekolah. Jadi, sekolah mempunyai peran penting dalam penanaman nilai-nilai sosial bermasyarakat seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan masyarakat. Apa kekuatan konteks sosiokultural yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Tradisi sambatan. Sambatan adalah kegiatan gotong royong yang sering dilakukan di daerah-daerah pedesaan yang ada di berbagai wilayah di Jawa atau dalam lingkungan orang Bali disebut juga dengan istilah ngayah. Sambatan sering dilaksanakan ketika ada warga yang akan membangun rumah. Sambatan biasanya dilakukan oleh seluruh warga yang berada dalam suatu area atau lingkungan tertentu. Sambatan adalah wujud dari sikap masyarakat pedesaan yang suka menolong dan peduli terhadap sesama. Dengan adanya gotong royong diharapkan dapat mempererat tali persaudaraan di antara warga. Mereka yang bergotong royong mendirikan rumah salah satu warga tersebut bekerja secara ikhlas tanpa adanya upah. Pihak pemohon bantuan pun cukup menyediakan konsumsi untuk para pekerja. Meskipun di era modernisasi, tradisi sambatan masih tetap ada terutama di pedesaan. Sambatan. Sementara sambatan berasal dari kata sambat bahasa Jawa yang artinya mengeluh. Namun sambatan di sini merupakan sebuah tradisi budaya dengan kearifan gotong royong masyarakat. Pada pelaksanaan lebih mengacu pada kegiatan yang ditunjukkan untuk kepentingan umum. Misalnya membersihkan saluran air di pinggir jalan, sedangkan sambatan mengacu pada kegiatan gotong royong dalam membantu tetangga yang sedang membutuhkan tenaga manusia yang banyak, misalnya dalam memperbaiki rumah yang rusak. Menjaga banyak masyarakat yang diuntungkan dengan masyarakat tetap menjaga budaya gotong royong. Nah, kemudian bagaimana pemikiran KHD dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan dengan penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah Anda. Dalam implementasi di sekolah, budaya sambatan ini dapat kita terapkan seperti dengan kegiatan piket kelas, piket umum, kemudian setiap hari Jumat kita agendakan Jumat bersih. Selain itu, tujuan sambatan adalah meringankan beban orang lain. Jadi bisa juga dengan contoh kegiatan Jumat berkah atau juga menengok warga sekolah yang sedang sakit atau ditimpa musibah. Nah, nilai-nilai luhur kearifan budaya yang relevan dengan pemikiran KHD dari kegiatan sambatan ini antara lain yaitu
Pertama, gotong royong. Kedua, persatuan dan toleransi. Tiga, peduli dan saling berbagi. Empat, mampu berkolaborasi dengan sesama teman atau warga sekolah lainnya. Itulah yang sesuai dengan pemikiran KHD. Kemudian sepakati satu kekuatan pemikiran KHD yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah yang sesuai dengan konteks sosial budaya di daerah yang Anda dapat terapkan. Kami sepakat bahwa tentang pemikiran KHD yang menyatakan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Sebagai pendidik, kita dapat menguatkan atau menebalkan karakter yang sudah baik dan memperlemah atau menyamarkan karakter yang tidak baik, agar akhirnya memiliki budi pekerti yang baik atau menjadi manusia yang beradab. Kemudian ini beberapa sumber yang kami gunakan. Selain kita diskusi juga mencari sumber. Kemudian yang selanjutnya adalah ucapan terima kasih. Demikian kearifan sosial budaya daerah yang relevan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga kita menjadi guru-guru hebat yang dapat melanjutkan cita-cita mulia dari Ki Hajar Dewantara. Terima kasih saya ucapkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.